Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nuraini. Saya dari Prodi Gizi semester 2B akan mereview makalah yaitu mengenai rawon sebagai kuliner Nusantara sebagai tugas mata kuliah Sosioantropologi Kesehatan. Yang akan dibahas yaitu sejarah rawon sebagai kuliner Nusantara, bahan-bahan dan cara membuat rawon, dan kandungan gizi dalam rawon. Langsung saja mengenai sejarah rawon sebagai kuliner Nusantara. Rawon adalah salah satu hidangan Indonesia yang berasal dari Jawa Timur. Rawon itu merupakan olahan sup daging sapi dengan kuah yang berwarna hitam pekat, yang mana warna hitam ini berasal dari campuran buah kluwek yang terdapat di dalam rawon. Jadi, ciri khas dari rawon ini adalah dia mempunyai kuah yang berwarna hitam dengan rasa yang cukup manis, yang mana warna hitam ini berasal dari buah kluwek tadi. Sejarah rawon ini masih belum jelas asal-usulnya, tapi banyak yang berspekulasi bahwa rawon itu merupakan makanan raja-raja pada zaman dahulu, yang mana bermula dari makanan rakyat jelata. Pengetahuan atau informasi mengenai sejarah rawon itu sendiri sangat sulit ditemukan dikarenakan minimnya data, catatan atau hasil penelitian ilmiah tentang rawon ini. Meskipun demikian, di beberapa kitab sastra Jawa Baru pada abad ke-18 dapat ditemukan informasi mengenai rawon dan kluwek sebagai bumbu penting dalam rawon, meski sangat minim. Kluwek beberapa kali disebut dalam Serat Centini, yaitu salah satu naskah sastra Jawa yang ditulis pada tahun 1735 Jawa dengan sengkalan atau angka berbunyi tata guna Swareng Nata pada tahun 1811 Masehi. Serat Centini ditulis oleh raja yang bekerja sama dengan para pujangga keraton. Salah satu raja yang dikenal pandai menulis dalam hal sastra Jawa adalah Pangkubuwana V. Adapun salah satu hasil tulisan beliau yang menjadi karya besarnya yaitu Serat Centini tersebut. Serat Centini dikenal juga sebagai buku ensiklopedia budaya Jawa. Ya, jadi rawon ini menurut orang-orang dia awalnya berasal dari makanan rakyat jelata yang kemudian menjadi makanan para raja-raja seperti itu. Salah satu ciri khas dari rawon itu tadi adalah kluwek ya. Kluwek itu adalah buah yang berasal dari pohon kepayang. Kluwek merupakan tumbuhan asli Indonesia dan Malaysia. Nah, yang dipakai untuk membuat masakan rawon ini adalah isiannya. Isian dari biji kluwek ini, yang mana dia isiannya itu berwarna hitam kecoklatan yang akan menghasilkan kuah rawon ini dia menjadi berwarna hitam pekat. Rawon ini sendiri banyak disukai masyarakat. Bahkan rawon kini sudah terkenal hingga mancanegara. Di luar negeri, rawon itu dinamakan black soup. Sajian rawon ini terkenal dengan sebuah filosofi, yaitu Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh itu adalah salah satu ucapan selamat datang kepada para tamu yang terhormat. Oleh karena itu, makanan ini sering tersaji pada acara-acara besar seperti pernikahan dan lain-lain. Rawon sendiri sekarang sudah mengalami modifikasi yang sedemikian rupa. Sekarang nama rawon biasanya tidak berdiri sendiri. Ia kerap disandingkan dengan berbagai istilah seperti rawon setan, rawon dengkul, rawon nguling, rawon malang, rawon betutut atau rawon lidah. Namun, apapun nama yang bersanding, tetaplah sejenis sup daging sapi dengan kuah berwarna hitam. Yang mana rawon ini biasanya menggunakan daging sapi yang berlemak dan urat kenyal yang biasanya dipotong kecil-kecil ataupun disuir-suir. Untuk melengkapinya biasanya ditambahkan toge pendek, sambal terasi, bawang goreng, dan kerupuk, baik kerupuk udang maupun kerupuk putih. Rasa dari kuah rawon itu memiliki rasa manis yang lezat. Aromanya sangat khas karena dia telah dibubuhi bumbu khusus yang enak seperti kluwek. Karena inilah bumbu sup hitam ini menjadi gurih dan lezat. Selain kluwek, rawon juga harus ditambah dengan telur asin atau tempe goreng karena
rasa manis dari kuah rawon ini memang sangat pas jika dipadukan dengan rasa asin. Paduan lainnya yang bisa dipilih yaitu seperti paru goreng, empal goreng, lidah goreng, atau babat goreng. Bahan-bahan untuk membuat rawon sendiri cukup banyak. Di antaranya untuk bumbunya itu ada daun jeruk, daun salam, serai yang telah dimemarkan, lengkuas atau laos yang telah dimemarkan, merica secukupnya, dan 6 gelas air. Untuk bumbu halusnya yaitu ada bawang merah, bawang putih, kenari, keluak yang telah diambil isiannya, dan cabai merah. Jadi keluak ini diambil isiannya, kemudian direndam di dalam air panas yang kemudian nantinya akan dihaluskan bersama bumbu-bumbu lainnya. Cara memasaknya yaitu daging sapi dipotong menjadi kotak-kotak kecil, terus dipanaskan, dipanaskan 2 sendok makan minyak dan ditumis bumbu yang telah dihaluskan tadi, lalu ditambahkan serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Tambahkan juga garam dan merica secukupnya. Lalu panaskan 6 gelas air dalam sebuah panci, lalu masukkan bumbu yang telah ditumis tadi. Masukkan pula daging dan rebus hingga masak. Atau jika daging sudah cukup empuk, jika air berkurang, bisa ditambahkan air sesuai selera. Hidangkan bersama nasi hangat dan taburi topi juga sambal yang akan menambah cita rasa rawon menjadi semakin nikmat. Kandungan gizi dalam rawon ini juga cukup banyak. Di antaranya ada besi 3,3 gram, energi 60 kalori, fosfor 153 mg, kalsium 272 mg, karbohidrat 4 gram, lemak 2,5 gram, retinol 5,4 gram, riboflavin atau vitamin B2 11 mikrogram, tiamin 0,09 mg, dan serat 0,3 gram. Rawon juga memiliki berbagai macam manfaat bagi kesehatan, diantaranya yaitu untuk melancarkan sistem pencernaan, menurunkan resiko penyakit sistem kardiovaskular, mengatasi atau mencegah anemia, meningkatkan proses pembukuan darah, dan masih banyak lagi. Agar kuliner Nusantara ini tetap ada dan terjaga, kita hendaknya tetap terus melestarikan kuliner ini hingga turun-temurun dari generasi ke generasi. Karena selain rasanya yang enak dan tampilannya yang unik, rawon ini pun memiliki berbagai kandungan gizi yang cukup baik bagi kesehatan. Sekian review makalah kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.